Halo brosis, kembali lagi di channel Editor Movie. Kali ini kita akan melanjutkan cerita anime Tokyo Revenger. Setelah pertarungan antara Toman vs Valhalla, kali ini kita akan melanjutkan ceritanya ke episode selanjutnya. Dan tanpa basa-basi langsung ke alur ceritanya. Keesokan harinya, terlihat Shibuya sedang berada di sebuah makam. Makam itu adalah makam Baji. Chifuyu berkata, ini mirip seperti saat pertama kali kita bertemu. Aku beli 1 bungkus payong yakisoba seperti yang aku janjikan. Setengahnya untukmu, sambil menangis. Chifuyu meminta Baji mengatakan terima kasih. Chifuyu bingung mulai sekarang dia harus berbuat apa. Skin berpindah. Terlihat Draken dan Takemichi sedang mengunjungi Kazutora di penjara. Kazutora berkata, mereka bilang aku akan mendapat 10 tahun masa tahanan. Dari apa yang kuperbuat, menurutku hukumannya masih singkat. Aku tidak akan lari lagi. Ini harus kuhadapi. Dia mengajari aku itu. Jadi kali ini aku akan menerima rehabilitasi dengan baik. Draken pun berkata, jangan mati Kazutora. Kenapa? Jawab Kazutora. Draken berkata, aku paham betul apa yang sedang kau pikirkan. Kau sebaiknya tidak menyelesaikan masalah ini dengan bunuh diri. Kazutora menjawab, tapi apakah ada hal lain yang bisa aku lakukan? Aku hanya tidak tahu. Draken menyampaikan pesan dari Maiki. Sekarang dan selamanya, Kazutora, kau adalah keluarga Toman. Skin berpindah, terlihat Maiki sedang mengunjungi makam Baji. Maiki memaafkan segala kesalahan Kazutora. Kazutora merenungi pesan dari Maiki. Setelah menyampaikan pesan dari Maiki, Draken dan Takemichi pergi meninggalkan penjara. Draken juga ingin menyampaikan pesan dari Maiki untuk Takemichi. Takemichi terkejut. Pesannya adalah, di pertemuan selanjutnya, Draken ingin menyampaikan sesuatu yang penting. Jadi Draken meminta untuk Takemichi datang. Takemichi penasaran apa yang ingin Draken sampaikan. Takemichi berkata, aku takut. Tapi jujur saja, pada akhirnya aku tidak bisa melakukan apapun pada kejadian Halloween berdarah. Baji mati dan Kazutora ditahan. Tapi Maiki tidak membunuh Kazutora. Jadi apakah aku mencegah Kisaki mengambil alih Toman di masa depan? Semuanya harus diperjelas pada pertemuan selanjutnya. Draken mengajak Takemichi pergi ke rumahnya. Mereka sedang berada di kota Shibuya. Takemichi terkejut. Draken tinggal di perkotaan. Mereka sudah sampai di rumah Draken. Di sana ada seorang laki-laki dan perempuan. Takemichi tidak menyangka kalau itu adalah rumah Draken. Draken berkata, aku mau berbicara sebentar dengan orang ini. Jadi tunggulah sebentar. Pria itu menyuruh Takemichi duduk. Takemichi berpikir, kenapa Draken tinggal di tempat pelacuran? Takemichi duduk dengan seorang pelanggan. Dia bingung apa yang orang itu lakukan. Pelanggan itu pergi ke toilet. Datanglah seorang wanita yang tidak dikenal. Wanita itu mengajak Takemichi dan menyuruhnya mandi. Lalu dia mandi dan memikirkan hal-hal yang tidak-tidak. Dia berpikir, apakah ini kejutan Draken untuknya? Di sini Takemichi sepertinya sedikit melupakan hina. Takemichi merasa tidak bisa menolak hadiah dari Draken. Takemichi keluar dari kamar mandi. Draken terkejut dan bertanya, kau sedang apa? Kenapa kau telanjang? Wanita itu merasa kesal karena Takemichi ternyata teman Draken. Takemichi benar-benar bingung sekarang. Draken menjelaskan, aku tidak punya orang tua kandung. Jadi para pekerja di sinilah yang merawatku. Kau salah satu dari temanku yang kuundang kemari selain Maiki. Draken menyuruh Takemichi untuk duduk di kamarnya. Takemichi berkata dalam hati, menurutku sekarang aku tahu kenapa Draken sangat dewasa. Dia melihat banyak foto-foto anggota Toman. Ada Maiki di foto itu dan juga Emma. Ada foto Baji juga. Draken berkata, untukku mereka semua sangatlah berharga. Apapun yang terjadi kepada mereka, aku mau membunuh Kazutora juga.
Aku paham itu salah, tapi tetaplah. Terima kasih karena sudah menghentikan Maiki. Aku tidak bisa melakukan itu sendiri. Takemichi berkata dalam hati. Aku rasa aku paham karena aku bertarung untuk menyelamatkan orang-orang yang aku sayangi. Di samping itu, Draken sangat menyayangi Emma. Bertahanlah Emma. Kalau kau jatuh cinta kepada Draken, aku yakin mimpi-mimpimu akan terwujud. Mereka akan menjadi pasangan yang baik. Takemichi melihat Emma yang sedang berjalan di depannya. Emma terlihat sedang memeluk seseorang. Ternyata Emma memeluk Maiki dan berkata, "Aku mencintaimu, Maiki." Takemichi sangat kaget melihat hal itu. Takemichi berkata dalam hati, "Ini pasti bercanda kan, Emma? Dari semua orang kamu memacari Maiki. Kalau Draken melihat ini, pasti mereka berdua akan bertengkar. Kali ini benar-benar hancur. Pertarungan terakhir Toman akan segera terjadi." Tiba-tiba Hina muncul di sebelah Takemichi. Hina berkata, "Ini tercium seperti sebuah skandal. Watson sahabatku. Belakangan ini aku sadar belum pernah mendengar kabarmu. Jadi ini toh yang kamu lakukan." Takemichi terkejut melihat Hina dan Naoto di sebelahnya. Naoto berkata, "Kami baru selesai belanja dan tidak sengaja melihatmu." Hina tidak percaya kalau Emma melakukan perselingkuhan ini. Hina berkata kepada Takemichi, "Pasti ada sesuatu alasan di balik semua ini. Bukan begitu Takemichi? Aku akan memecahkan misteri ini." Naoto berkata, "Ikuti saja ya Takemichi. Dia sedang suka-sukanya dengan serial detektif." Terlihat Emma yang sedang menyuapi Maiki. Hina terkejut dan menyuruh Takemichi untuk mengamati Emma. Hina berkata, "Itu adalah tatapan seseorang yang sedang jatuh cinta. Aku yakin insting kewanitaanku juga berkata demikian." Takemichi juga merasa itu sangat meyakinkan. Takemichi malah memandangi sesuatu yang lain, lalu kemudian Hina menghajarnya. Tiba-tiba Yamagashi teman Takemichi muncul. Yamagashi berkata, "Itu benar-benar sebuah skandal. Pernah ku dengar rumor tentang Emma. Aku dengar kalau dia dan Maiki bersama-sama keluar dari rumahnya dan sangat terlihat akrab. Dan itu adalah pagi setelah Emma menginap semalam di rumahnya." Hina berkata, "Maaf sekali tapi aku sudah selesai memecahkan masalah ini. Tidak diragukan lagi, Emma adalah tukang selingkuh. Ikut aku Takemichi, yang kita perlukan sekarang adalah pengakuan dari orang-orang yang terlibat." Takemichi mencoba menghentikan Hina, tapi dia merasa kasihan dengan Draken. Mungkin akan cukup menyedihkan kalau Draken melihat mereka berdua bersama. Lalu Draken tiba-tiba datang, dan Takemichi sangat terkejut. Draken berkata, "Kau merasa kasihan untuk siapa barusan?" Lalu Hina sudah sampai untuk melabrak Emma dan Maiki. Maiki dan Emma bingung apa yang dilakukan Hina. Hina berkata, "Kalian berdua yang terburuk." Draken marah melihat Emma dan Maiki. Maiki dan Emma terkejut melihat Draken yang juga datang. Takemichi merasa semua sudah hancur berantakan. Sambil tertawa Draken berkata lagi, "Lagi ngajak adikmu jalan untuk rayain ulang tahun. Dia ya Maiki?" Semuanya terkejut mendengar perkataan Draken. Maiki dan Emma itu saudara tiri. Takemichi berkata, "Memang ada miripnya sih." Emma berpikir kalau dia juga belum bilang ke Hina. Hina, Naoto, dan Yamagashi yang malu pura-pura membeli kue. Lalu Draken meletakkan boneka di kepala Emma dan mengucapkan selamat ulang tahun. Setelah itu dia pergi. Yamagashi, Takemichi, dan Naoto berkata, "Keren banget." Emma sangat senang dengan hadiah dari Draken. Terlihat Hina dan Takemichi sedang berdua. Hina berkata, "Aku belum pernah melihat Emma sebahagia itu sebelumnya. Kuharap hubungan Draken dan Emma berjalan dengan baik. Kuharap hubungan kita juga lancar ya." Takemichi menjawab iya sambil menggandeng tangan Hina. Takemichi berkata, "Aku tahu pasti lancar." Hina terlihat senang dengan perkataan Takemichi. Yamagashi dan Naoto merasa iri melihatnya. Oke, episode kali ini sekian dari situ saja. Kita lanjutkan episode berikutnya di lain hari. Terima kasih.